Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa thana'an lillah, salatan wa salaman daimaini ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat wal afiah, dijaga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh macam penyakit dan mara bahaya. Dan mudah-mudahan kita semua ini tetap menjadi pengikut setia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dan kelak akan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumul qiyamah nanti dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ngaji kita pada sore hari ini adalah ada 3 pesan para kekasih Allah, yaitu wali abdal. Dalam kitab Syarah Ainiyah yang menjelaskan tentang atau menceritakan tentang para kekasih-kekasih Allah di dalamnya, diuraikan ada 3 hal atau pesan yang disampaikan oleh para abdal kepada kita sebagai salik atau pejalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menurut abdal yang harus kita ikuti dari mereka adalah yang pertama, sijnul lisan. Untuk bisa menjadi orang yang baik, menurut para abdal adalah yang pertama yang harus kita lakukan adalah memenjarakan lisan kita, lidah kita. Ada ungkapan pendek yang mengatakan bahwa lisan atau lidah itu adalah kehidupan manusia. Apa maknanya? Lisan atau lidah itu kalau kita jaga dengan baik, insya Allah akan menyelamatkan hidup kita dunia hingga ke akhirat kelak. Namun sebaliknya, kalau lisan kita, kalau lidah kita digunakan sembarangan, dipakai untuk memfitnah, mencaci maki orang lain, atau mengadu domba orang lain, maka lisan kita bisa kita bayangkan terjadilah peperangan, pembunuhan, saling mencaci maki di mana-mana. Itu semua karena lisan ataupun lidah itu. Maka tidaklah salah atau berlebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, manusia pilihan yang selalu kita contoh tauladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Manusia yang paling baik akhlaknya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau. Beliau bersabda, "Salamatul insan ala hifdzil lisan." Selamatnya manusia itu bergantung bagaimana dia memelihara lisannya, bagaimana dia menjaga lidahnya, yaitu bagaimana dia menggunakan lidah yang kecil ini dengan baik. Kalau dia menggunakannya dengan baik, insya Allah, maka selamatlah manusia itu di dunia ini hingga ke akhirat nanti. Tapi kalau dia menggunakan lisannya, lidahnya untuk hal-hal yang tidak baik, tiap hari dipakai untuk menggunjing orang lain, ghibah dan sebagainya, maka suatu hari nanti dia akan mendapatkan efek negatif daripada lidahnya yang dia tidak jaga itu. Maka pesan yang pertama yang disampaikan oleh para abdal kepada kita sebagai salik adalah sijnul lisan. Bagaimana kita memenjarakan lisan kita, lidah kita, sehingga tidak mengucap hal-hal yang tidak penting, yang tidak baik, yang bisa mencarakan diri kita sendiri. Dalam kesehariannya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat setia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi,
orang yang pertama mengimani baginda Rasulullah SAW sebagai utusan Allah adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Salah satunya adalah beliau. Bagaimana pola dia atau cara dia, teknik dia, kiat-kiat dia dalam menjaga lisannya agar dia selamat. Dia punya cara yang unik yang saya kira bisa kita juga contoh. Tiap hari dia selalu menaruh atau meletakkan kerikil atau batu kecil di dalam mulutnya agar lidahnya tertekan. Setiap dia mau bicara, dia mengeluarkan kerikil itu dari mulutnya, memegangnya, baru dia bicara. Tapi setelah selesai bicaranya, maka dia masukkan lagi kerikilnya di dalam mulutnya. Subhanallah, luar biasa contoh. Saking hati-hatinya. Ini seorang sahabat yang sudah dijamin Allah dan Rasulnya akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi akhlaknya kepada diri, keluarganya, dan juga orang banyak, dia benar-benar jaga. Tutur katanya, dia benar-benar sangat menjaganya. Salamatul insan ala hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah bergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang budiman. Yang kedua, menurut Abdal, yang harus dilakukan para salik itu adalah kasratul istighfar, yaitu memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang agung itu, kekasih Allah, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, khair khalqillah, sebaik-baik ciptanya Allah, dan tidak ada orang yang bisa mendahului masuk surga sebelum masuknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Saking mulianya baginda Rasulullah SAW, Nabi manapun tidak berhak untuk mendahului masuk surga sebelum masuknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Betapa mulianya baginda Rasulullah SAW, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasuk surganya Allah. Tapi beliau tidak kurang dari 100 kali dalam sehari semalam dia meminta ampun kepada Allah, padahal beliau adalah hamba Allah yang maksum, bebas daripada dosa dan kesalahan dan kekeliruan. Nah, bagaimana dengan kita yang tiap hari selalu bermaksiat? Tidakkah kita harusnya memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayyuhal mu'minun, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah, kembalilah kepada Allah dengan kembali yang benar, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Nah, mudah-mudahan kita ini adalah hamba Allah yang selalu pandai meminta ampun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap salah dan keliru kita tiap hari. Maka Rasulullah SAW, walaupun dia sudah dijamin masuk surga, dia memberi contoh tauladan kepada kita agar selalu memohon ampun kepada Allah atas salah dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, begitulah caranya para nabi dan Rasulullah, para kekasih-kasih Allah, aulia Allah. Selalu mereka membersihkan dirinya. Ada 313 organ tubuh kita menurut para kekasih-kekasih Allah. Jadi harus kita mintakan ampun kepada Allah dari 313 anggota tubuh yang kita miliki, yang mungkin hampir tiap hari, saban hari melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dan Anda semua mungkin pernah melakukan hal yang tidak baik. Tidak ada orang-orang hebat yang tidak memiliki masa lalu yang tidak baik. Mungkin pernah melakukan hal yang tidak baik. Oleh karena itu, pesan yang kedua
yang disampaikan oleh Abdal kepada kita sebagai salik, orang yang melakukan perjalanan spiritual, ruhani menuju Allah Subhanahu wa taala, adalah bagaimana kita diharuskan, diwajibkan untuk kasratul istighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cara itu kita dibersihkan oleh Allah dari kotoran-kotoran, ya, daki-daki yang menempel dalam diri kita, dalam kalbu kita, pikiran kita, sehingga kita kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih. Itu pesan yang kedua. Pesan Abdal yang ketiga kepada kita itu adalah uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri. Ya. Mengasingkan diri bisa juga kita pindah tempat ke tempat yang sunyi. Ya, maka orang-orang dulu selalu mengasingkan dirinya. Para pemimpin-pemimpin besar selalu mengasingkan dirinya dikala persoalan yang dia hadapi begitu besar. Mereka mencari tempat untuk duduk bertahanus. Itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Imam Al-Ghazali rahimallahu alaih juga melakukan hal yang sama dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Uzlah itu adalah suatu yang sangat penting. Mengasingkan diri untuk mendapatkan kejernihan jiwa, kejernihan kalbu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggalkan jabatan-jabatan pentingnya untuk menjernihkan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Nah, uzlah ini sebenarnya kita belajar mendalami atau memaknai sifat dasar daripada Allah. Huwa zahir wal batin. Allah tidak hanya nampak dalam diri kita, tapi dia juga tersembunyi. Nah, untuk bisa memandang kepada Allah, wajah Allah yang tersembunyi, butuh kesunyian, butuh kesendirian. Maka ajaran Ashabul Kahfi menyendiri, ya. Rasulullah juga lari ke Gua Hira. Nabi Musa di Bukit Turisin, ya. Nabi Isa juga melakukan hal yang sama. Itu adalah filosofinya. Kita dianjurkan untuk menyendiri agar bisa mendapatkan sesuatu pesan-pesan ilahiyah yang batiniyah. Harus dilakukan dengan cara uzlah agar kita jernih jiwanya, kalbunya, pikirannya, semuanya jernih, murni. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam surat Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu. Wajahnya orang-orang yang beriman nanti berseri-seri, dan kepada Tuhannya lah mereka memandang, kepada wajah Tuhannya lah mereka memandang. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, orang-orang yang beriman karena sering sunyi uzlah, menjernihkan pikiran dan kalbunya dari kalutnya persoalan hidup di dunia ini, maka dia berusaha untuk uzlah, mengasingkan dirinya, menjernihkan pikirannya, pikiran dan kalbunya, sehingga dia mampu diberikan oleh Allah izin untuk mukasyafah, melihat hal-hal yang batiniyah atas izin Allah, atas rahmat Allah. Nah, disinilah pentingnya uzlah itu. 3 hal yang dipesankan oleh Abdal ini sangat penting bagi siapapun yang menjadi salik, orang yang melakukan perjalanan ruhani menuju Allah. Karena perjalanan ruhani
ada jatuh bangunnya. Ketika Anda naik anak tangga pertama, terus naik kedua, ketiga, keempat, kelima, bisa jadi Anda harus siap-siap jatuh terjungkal ke anak tangga yang pertama. Lalu Anda berusaha untuk naik kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh, bahkan sampai ke 10. Baru mau naik ke 10, kita pun terjungkil balik, jatuh ke bawah, ke anak tangga yang kelima. Begitu seterusnya perjalanan para salik. Oleh karena itu, pesan para abdal ini sangat penting bagi siapapun yang melakukan perjalanan spiritual atau ruhani kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mengambil manfaat atau ibrah dari apa yang menjadi pesan penting daripada para abdal itu kepada kita sekalian. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya apa yang disampaikan oleh Al-Fakir ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, jangan lupa ya like and comment and subscribe channel saya ini sehingga bisa manfaat buat banyak orang. Terima kasih.